Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kabar duka, Diego Maradona meninggal dunia di usia 60 tahun. Dunia sepak bola dikejutkan dengan sebuah kabar duka soal legenda Argentina Diego Maradona. Pria berumur 60 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 25 November malam tadi. Maradona dikabarkan mengalami serangan jantung saat sedang berada di rumahnya. Permasalahan ini sudah cukup sering menghampiri dirinya dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Kabar duka ini sudah dikonfirmasi secara langsung oleh pengacara pribadi Maradona seperti yang dikutip dari Daily Mail. Menurut seorang jurnalis, Cesar Luis Merlo, dokter telah berusaha untuk menyelamatkan nyawa sang legenda. Namun semuanya terlambat. Dunia sepak bola telah kehilangan salah satu mantan pemain terbaiknya. Tribut menyentuh dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo untuk Diego Maradona. Kabar duka soal kepergian Diego Maradona mengundang perhatian dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari dua pemain terbaik dunia saat ini, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kapten Argentina sekaligus Barcelona, Lionel Messi pun menyampaikan tribut yang menyentuh melalui akun media sosial Instagram miliknya. Hari yang sangat menyedihkan untuk seluruh Argentina dan sepak bola. Dia meninggalkan kami, tapi tidak pernah pergi, sebab Diego kekal. Saya melalui banyak momen menyenangkan bersama dia, dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan ucapan turut berbelasungkawa kepada keluarga beserta rekannya, turut berduka cita. Tulis Messi dalam unggahannya di media sosial Instagram. Pemain Juventus serta timnas Portugal Cristiano Ronaldo juga menyampaikan tributnya lewat media sosial Instagram. Pada unggahan tersebut, ia menunjukkan kedekatan antara dirinya dengan Maradona. Hari ini saya berpisah dengan seorang teman dan dunia berpisah dengan seorang jenius yang kekal. Salah satu yang terbaik sepanjang masa. Penyihir yang tak tertandingi, terlalu cepat meninggalkan kami, tetapi telah meninggalkan warisan yang tak terbatas dan kekosongan yang takkan pernah terisi. Turut berduka cita, Anda takkan pernah terlupakan. Tulis Ronaldo. Liga Champions dan Liga Eropa mengheningkan cipta untuk Maradona. Liga Champions dan Liga Eropa memberikan penghormatan terakhir untuk Diego Maradona. UEFA mengumumkan akan ada mengheningkan cipta 1 menit jelang semua pertandingan Liga Champions dan Liga Eropa pekan ini. Mengheningkan cipta pertama kali dimulai pada laga Liga Champions antara Olympiakos versus Manchester City dan Borussia Mönchengladbach versus Shakhtar Donetsk Kamis 26 November. Selain itu, Napoli akan mengenakan ban hitam di lengan saat melawan Rijeka dalam lanjutan Liga Eropa di Stadion Sao Paulo, Jumat 27 November. Menurut laporan Football Italia, Liga Serie A juga mengkonfirmasi akan ada 1 menit mengheningkan cipta sebelum pertandingan Serie A akhir pekan ini. Dua bek andalan Manchester United cedera. Kabar buruk buat Manchester United setelah menang atas Istanbul Başakşehir dengan skor 4-1 di Liga Champions. Dua bek Manchester United dalam pertandingan tersebut harus ditarik keluar di babak kedua. Mereka adalah Victor Lindelof dan Aaron Wan-Bissaka. Victor Lindelof ada masalah dengan punggungnya dan Aaron Wan-Bissaka punya masalah dengan pergelangan kaki. Terang manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer seperti dilansir Mirror. Sampai saat ini belum ada kabar lebih lanjut terkait cederanya kedua pemain tersebut. Puskás Award 2020, Son Heung-min bersaing dengan Luis Suarez. FIFA mengumumkan calon pemenang Puskás Award 2020 alias gol terbaik tahun ini. Ada Son Heung-min dan Luis Suarez yang bersaing ketat di sana. Ada 11 nominasi yang diumumkan oleh FIFA dari berbagai belahan dunia. Gol Son Heung-min dan Luis Suarez jadi salah satu kandidat terkuat untuk memenanginya. Son masuk nominasi karena membuat gol solo run saat Tottenham Hotspur menghadapi Burnley pada 7 September 2019. Sementara, Luis Suarez mencetak gol cantik pada 7 Desember 2019 saat Barcelona menghadapi Real Mallorca. Kira-kira siapa pemenangnya ya, gengs? Son, Suarez, atau gol-gol dari pemain lainnya nih? Nominasi pemain terbaik FIFA 2020 diumumkan, Liverpool mendominasi.
FIFA sudah mengumumkan daftar nominasi pemain terbaik 2020. Dari 11 nama yang ada, Liverpool mendominasi dengan 4 pemain. Rencananya FIFA akan mengumumkan siapa pemenangnya pada 17 Desember mendatang. Ada 11 pesepak bola pria yang terpilih sebagai calon pemenang. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali masuk, tetapi Liverpool mendominasi dengan menempatkan 4 wakil di sana. Ada nama Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Thiago Alcantara. Khusus untuk Thiago, masuknya dia dalam daftar calon pemenang tentu karena performanya saat membawa Bayern Munich meraih treble winners musim lalu. Sementara itu, Bayern cuma mengirimkan 1 pemain, yakni Robert Lewandowski, lalu ada juga Kevin De Bruyne, Neymar, Kylian Mbappe, dan Sergio Ramos. Martial nggak cocok jadi penyerang tengah. Legenda Manchester United Paul Scholes menilai Anthony Martial bukan sosok penyerang tengah yang baik. Ia tampil tumpul saat diandalkan sebagai ujung tombak. Legenda setan merah ini menegaskan bahwa kekuatan utama mantan penyerang AS Monaco tersebut adalah pada kemampuannya dalam melewati lawan. Kekuatan Martial, saya tidak merasa dia memiliki pergerakan sebagai penyerang tengah. Dia tidak bagus saat membelakangi gawang, ujar Scholes dikutip dari BT Sport. Namun ketika dia mendapatkan bola dan berhadapan dengan pemain lawan, itu adalah situasi yang berbeda. Anda akan melihatnya melakukan sesuatu kepada pemain lawan, jelasnya. Real Madrid butuh striker baru, incar Lukaku. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tengah mencari striker baru dan kini membidik Romelu Lukaku dari Inter Milan. Madrid sangat terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan pemain Belgia itu selama di Italia. Akan tetapi ada kendala cukup besar bagi Madrid jika ingin merekrutnya. Saat ini, ia masih terikat kontrak di Inter hingga 4 tahun ke depan. Inter pun tak dalam kondisi terburu-buru untuk melepaskannya. Harganya pun cukup mahal, yakni mencapai 85 juta euro. Olympiakos versus City menang 1-0, The Citizen amankan tiket 16 besar. Olympiakos versus Manchester City tersaji di Karaiskaki Stadium pada matchday keempat grup C Liga Champions Kamis 26 November. The Citizen menang tipis dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Phil Foden pada menit ke-36. Dengan kemenangan ini, Manchester City berhasil mengamankan tempat di 16 besar dengan torehan 12 dan berada di posisi puncak. Sedangkan Olympiakos menempati peringkat ketiga dengan raihan 3 angka. Inter Milan versus Real Madrid, El Real bungkam Nerazzurri. Bermain di San Siro, Real Madrid lebih menguasai pertandingan. Hasilnya, laga baru berjalan 7 menit, El Real mampu unggul terlebih dahulu lewat eksekusi penalti Eden Hazard. Eden Hazard scores. Petaka menghampiri tuan rumah setelah Arturo Vidal menerima kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, Inter tak bisa berbuat banyak. Memasuki menit ke-59, Real Madrid mampu menggandakan skor lewat Rodrigo Goes. To the back post and into the back of the net. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Madrid bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Madrid berhasil mengumpulkan 7 poin dan bertengger di peringkat kedua, sedangkan Inter semakin terbenam di dasar klasemen. Liverpool versus Atlanta, Ladea permalukan The Reds di kandang. Bermain di Anfield, secara mengejutkan Atlanta lebih mendominasi pertandingan. Beberapa peluang pun tercipta, namun tak ada gol di paruh pertama. Memasuki paruh kedua, Atlanta kembali menekan The Reds. Hasilnya Joseph Ilicic mampu membawa Atlanta unggul di menit ke-60. Ilicic on the move in the middle and there's the goal. 4 menit berselang, Robin Gosens berhasil menggandakan keunggulan Atlanta menjadi 2-0. This time it's gone into Hatibor and there's another one. And it's smashed in. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-2 untuk kemenangan Atlanta menghiasi pertandingan ini. Dengan hasil ini, Liverpool masih tetap di puncak klasemen, sedangkan Atlanta masih berada di peringkat ketiga. Bayern versus Salzburg, di Rotten menang meyakinkan. Bayern menjamu Salzburg di Allianz Arena pada matchday keempat grup A Liga Champions. Salzburg berani meladeni permainan terbuka di Rotten di awal babak pertama. Namun, tim tuan rumah lah yang berhasil unggul lewat aksi Robert Lewandowski di menit ke-42. Muller's shot saved by Stankovic. The follow-up is put in.
Memasuki babak kedua, Bayern berhasil menambah keunggulan berkat gol bunuh diri Maximilian Wöber di menit ke-52. Should ignoring him, looking to shoot. Big deflection and it's gone in. Leroy Sané membuat Bayern semakin menjauh berkat golnya di menit ke-68. Coman's looking for Sané. All over. Salzburg sempat memperkecil kedudukan di menit ke-73 lewat Merjim Berisha. Christensen, he's played some great balls in. There's another. And Berisha's put this one in. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 3-1 untuk kemenangan Bayern menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bayern semakin kokoh di puncak klasemen, sedangkan Salzburg semakin terbenam di dasar. Ajax versus Midtjylland, The Golden Zonen raih poin penuh. Bermain di Johan Cruyff Arena, Ajax sangat mendominasi pertandingan. Namun gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di babak kedua melalui aksi Ryan Gravenberch di menit ke-47. Noussair Mazraoui di menit ke-49. Dan David Neres di menit ke-66. Midtjylland sempat memperkecil kedudukan di menit ke-80 lewat penalti Awer Mabil. Skor 3-1 untuk kemenangan Ajax menghiasi laga ini. Dengan hasil ini, Ajax masih bertengger di peringkat kedua, sedangkan Midtjylland terbenam di dasar klasemen. Hasil Liga Champions hari ini. Borussia Mönchengladbach menang 4-0 atas Shakhtar Donetsk. Marseille kalah 0-2 dari Porto. Atletico Madrid bermain imbang 0-0 dengan Lokomotiv Moskow. Belum setengah tahun, Chelsea sudah mau perpanjang kontrak Thiago Silva. Tuto Mercato Web mengklaim bahwa kerjasama Silva dan Chelsea berpotensi akan lebih panjang, karena Chelsea memberikan penawaran perpanjangan kontrak untuk sang bek. Menurut laporan tersebut, manajemen Chelsea berencana memberikan tambahan kontrak 1 tahun bagi Silva. Kontrak Silva sendiri memang hanya jangka pendek. Kontraknya seharusnya habis di akhir musim nanti. Namun Chelsea ingin memperpanjang masa baktinya hingga tahun 2022. Frank Lampard sendiri yang meminta manajemen Chelsea memperpanjang kontrak Silva. Thiago Silva dianggap punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia membuat lini pertahanan The Blues semakin kokoh musim ini. Olivier Giroud tunjukkan profesionalitasnya. Olivier Giroud memang tak jadi pilihan utama di Chelsea, tapi begitu ditugaskan bermain, maka dirinya memberikan 100% di lapangan. Terbaru, Olivier Giroud jadi pahlawan Chelsea kala bertamu ke kandangnya Rennes di Roazhon Park. Olivier Giroud sejatinya bukan pilihan utama manajer Chelsea. Giroud sempat dikabarkan bakal dilepas Chelsea di bursa transfer musim panas kemarin, tetapi Lampard masih membutuhkan jasanya. Olivier Giroud pun tetap menunjukkan profesionalitasnya. Dia bakal memberikan 100% di lapangan, meski harus tampil dari bangku cadangan. Kabar baik untuk AC Milan, cedera Zlatan Ibrahimovic tidak parah. Kabar positif berhembus ke arah raksasa Italia AC Milan. Salah satu pemain andalannya, Zlatan Ibrahimovic, tidak perlu membuang-buang waktu yang berharga di ruang perawatan terlalu lama. Ibrahimovic sendiri mengalami masalah saat pertandingan melawan Napoli pekan lalu. Milan mengumumkan bahwa penyerang Swedia tersebut hanya butuh istirahat 10 hari ke depan. Beberapa dugaan menyatakan kalau Ibrahimovic bisa saja menepi selama 1 bulan. Untungnya, dugaan tersebut tak terwujud karena proses penyembuhan Ibrahimovic tidak membutuhkan waktu lama. Diincar Manchester United dan Chelsea, ini respon Benacer. Muncul sejumlah kabar bahwa penampilannya memikat beberapa klub besar Eropa, mulai dari Manchester City, Manchester United, Chelsea, hingga PSG. Ismail Benacer sendiri bisa diangkut paksa dari AC Milan, sebab kabarnya ia memiliki klausul rilis senilai 50 juta euro dalam kontraknya. Meski demikian, Benacer menegaskan ia tidak menghiraukan semua gosip ketertarikan tim-tim itu padanya. Ia menegaskan, ia saat ini fokus memberikan yang terbaik bagi Rossoneri dan mengisyaratkan enggan angkat kaki dari San Siro.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!